dulu kepala sekolah atau dari kepala sekolah kepala sekolah bapak itu ibu ya dia tidak habis yang berbeda dengan pesantren khusus Ramadan. Semoga yang ada menjaga semuanya siswa dan siswi SMA negerinya kelas 11 ya 10 kelas 10 yang semoga semakin soleh dan solihah. Bisa bertanya boleh? Sudah berapa hari siap kita? Siap kita sudah berapa hari? Berapa? 8 hari? Yakin? Bisa kok gak yakin gak apa-apa. Sekarang jam berapa sih? Jam 9 lebih 6 menit waktu Indonesia bagian selesai sini. Waktu Indonesia bagian SMA Negeri 6. Betul? Jadi berapa hari siap kita puasa kita? Kira-kira 7/3/4 hari atau 7,5 hari gitu ya. Maaf ya, ada yang tidak siap, tidak puasa. Alhamdulillah, semuanya soleh. Ya akhwat, Ustaz yakin seyakin-yakinnya ada yang tidak siap. Betul? Betul. Tapi nggak usah ngaku lah ya. Nggak usah. Itulah salah satu tugas hidup kita, menjalankan ibadah siap yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda semuanya, Ustaz bertanya, mudah-mudahan banyak yang menunjuk jari. Insya Allah ikhlas, tidak bermaksud apa-apa. Yang hari ini sudah minimal masuk juz 14. Yang sudah minimal masuk juz 14. Yang sudah minimal masuk juz 14. Tidak usah malu. Ayo. Ada berapa? Yang sudah minimal juz 14. Mau dikasih hadiah oleh Ibu Umti akhir. Ayo. Tapi kalau bohong Allah tahu ya. Belum. Yang sudah masuk juz 8, insya Allah banyak. Yang sudah masuk juz 8, ayo. Banyak ya. Alhamdulillah. Ya ikhlasnya banyak juga. Kelihatannya Anda semuanya yang banyak mau mentargetkan khatam sekali. Kelihatannya ya. Ustaz tadi nanya kalau masuk juz 14 kan berarti mau mentargetkan 2 kali khatam Al-Quran. Gitu kan? Alhamdulillah. Kalau minimal mentargetkan sekali khatam di bulan. Mohon maaf Anda semuanya yang sekarang belum berniat menghatamkan sekali khatam, sekarang berniatlah. Berniatlah akan khatam sekali bulan Ramadan. Berniatlah sekarang. Kejar jam tayang. Kalau sekarang baru masuk juz 4 atau juz 3 atau juz 5 atau juz, kejar jam tayangnya ya. Kejar jam tayangnya. Niatkan sekarang mau khatam sekali di bulan Ramadan, karena itu syahrul tilawah.
cabut tilawah kemarin. Saya sekali waktunya banyak, kalau saya tidak ada. Ya. Baik, anda semuanya, as-shaimun wa shaimat. Pada usaha diberi waktu, kalau jadwalnya sampai jam 10.30, insya Allah ada sekarang ada klarifikasi nanti sekitar 15 menit. Jadi kita sampaikan materi sekitar 1 jam, ya sekitar 1 jam. Sangat mungkin yang Ustaz sampaikan nanti ini materinya sudah dipelajari atau akan dipelajari nanti di kelas kita, seperti itu. Itu judulnya fikih ibadah kalau di jadwal ya. Al-fiqhu di mana al-fahmu. Fikih itu artinya faham. Fikih itu artinya paham. Nah, ibadah itu berarti harus memahami bagaimana caranya, ya, bacaannya dan lain sebagainya harus dipahami. Paham itu butuh apa? Paham itu butuh usaha untuk apa? Untuk belajar. Berarti butuh ilmu. Untuk paham butuh ilmu. Ilmu itu untuk berusaha untuk belajar. Sebenarnya waktunya sangat terbatas. Kita akan coba kita bedah. Dan fikih ibadah kita tunjukkan lagi, yaitu ibadah makhdhah. Ibadah apa? Ibadah makhdhah atau ibadah khususiyah. Ibadah khusus. Ibadah khusus itu banyak. Di dalam Islam itu kita tunjukkan lagi taharah dan salat. Taharah dan saudara itu nanti akan bertoharah. Kenapa toharah mesti paham? Karena salah satu syarat sahnya sholat itu toharah. Seperti itu. Anak semuanya, untuk sesungguhnya begitu banyak yang macet. Anda semuanya yang tercinta, kita sayang, terkait dengan toharah begitu banyak sebenarnya yang mesti kita pelajari. Sudah kok berjalan sendiri. Ya, tadi ulangi tadi. Nah ini ya, terkait harga najis. Tapi mohon maaf ini tidak kita lihat semuanya. Nanti stressing saja yang sangat perlu. Semuanya perlu ya, semuanya perlu. Tapi yang sangat perlu karena banyak waktu ketika akan cukup ya. Ini sebenarnya kalau Anda browsing, searching, googling banyak sekali. Ini perlunya lagi membaca sekarang ini.
bahkan juga YouTube gitu ya. Banyak sekali ceramah-ceramah di YouTube yang terkait dengan ini. Ini untuk memantik saja ya, untuk memahami. Afidu tadi di mana paham, untuk memantik. Bukan uji bunyi saja. Itu ya begitu banyak ya. Nah, saja dasar hukum haram. Kita lihat dasar hukum haram. Belum ada penampakan di dasar hukum. Dasar hukum haram. Nah semuanya hadas dan najis ini rata-rata semua sudah paham ya. Hadas besar harus semuanya paham. Nanti dulu berjalan begini ya. Mohon maaf Anda semuanya. Ada najis yang jarang diketahui. Ada najis yang jarang diketahui. Ini mazid. Nah, mazid ini jarang diketahui. Mazid. Maaf, bukan mani ya. Kita harus tahu mazi itu apa. Mazi itu lendir atau cairan yang keluar dari kemaluan ketika ada rangsangan. Itu namanya mazi. Kayak lendir. Itu najis dan hadas. Artinya membatalkan wudhu dan najis, harus dibersihkan. Termasuk Ali, sahabat yang keempat itu banyak bermazi nanya kepada Rasulullah agar pakaiannya dibersihkan. Awas ya, itu najis dan hadas. Ya, wajib itu biasanya putri karena warnanya kalau putih sering disebut kebutuhan. Nah, setul kan? Istinja dan istighfar. Istinja itu membersihkan diri dari sehabis BAB atau BAK supaya bersih dengan menggunakan air. Kalau istinja dengan menggunakan air. Mohon maaf sekali kepada Anda yang putra. Ustaz masih sering terlihat kalau sholat Jumat itu ketika di kamar kecil bukan WC sebenarnya untuk tempat kecil yang putra yang bapak-bapak itu ya, itu sering terlihat istiganya nggak benar. Kalau istiganya nggak benar itu malah banyak najisnya ya, tidak benar. Yang benar bagaimana? Maaf ya, beribu maaf, ini masalah najis, masalah urusan ibadah, masalah sah tidaknya sholat ini kan. Terpaksa harus bisa peradaban. Saya terlihat istrinya yang nggak boleh ngambil air baru, celupkan tangannya. Ini enggak, tidak hanya najisnya, korbannya. Yang benar bagaimana?
Yang bener ngambil air, ayo ya. Tentu tak jongkok ya. Paham? Oh maaf, seperti gue nanti kalau anak kecil seperti itu setidaknya tambah banyak najisnya. Dan pastikan tuntas betul, jangan sampai ada yang netes memercik. Itu untuk yang depan ya, karena untuk yang awal besar pernah diikuti pendidikan di Yayasan Kanker Indonesia. Bahkan disampaikan salah satu materinya itu bagaimana kaum wanita itu beristigha untuk mengurangi resiko kena penyakit kanker serviks. Nanti silakan googling ya, kanker serviks itu apa? Untuk yang apa? Untuk mengurangi resiko kena penyakit kanker serviks, istighanya hubungan dari atas ke bawah, ya. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kotorannya tidak nyangkut, kotoran. Ya dari kandung ke bawah. Itu istijmar itu membersihkan diri dari satu BAB atau PAK dengan 3 buah batu. Zaman Rasulullah bitalah ahjarin, dengan 3 buah batu. Ya terus sekarang alhamdulillah sudah ada tisu. Berarti kalau ada pas mudik diajak ke kebun karet atau sawit, bawa tisu. Siapa tahu nanti ada buang air kecil, nggak ketemu air, gunakan itu. Mohon maaf, jangan menggunakan daun jelantah, berbahaya. Menggunakan daun jelantah. Oke. Nah, ini spesial najis yang sangat mudah terkena di celana kita atau rok kita, ya, atau badan kita, air kencing. Makanya karena sangat pentingnya Rasulullah sampai berpesan, berwasiat, karena zabu minal bau wa inna'am maka ada berkobri itu. Pesan Rasul, hati-hati terhadap air kencing, karena selain menjadikan tidak sahnya sholatnya terhambat bermasalah, air kencing itu dapat menyebabkan azab kubur, Ini tadi najis-najis yang macam-macam tadi, ada kotoran manusia, ada darah nifas, darah air, dan macam-macam ini mudah sekali dan tidak rentan. Tapi kalau air kencing ini mudah sekali netes, mercik dan segala macam. Coba testimoni satu ya. Siapa nanti tunjuk jari ya? Jangan tunjuk orang. Kalau gentleman sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita kencing itu ketika tegak tidak netes lagi, tuntas? Ayo, testimoni sini. Caranya bagaimana? Ayo. Sini. Bawa masuk. Benzema.
Paham? Jadi boleh paham? Mohon maaf, ini sangat prinsip. Silahkan Anda mau ketawa, silahkan, ada apa-apa. Daripada tidak ketawa nanti ibu dosa sudah disampaikan kan? Tidak. Ini sangat prinsip masalahnya. Jadi ditekan dulu dari depan, supaya sisa-sisa air yang masih ngeket di pipa itu keluar. Nah, ditekan. Ini masalah, bukan masalah sepele. Dan beribu maaf, cara jawabnya pun ada teknik ya, biar mereka ini depan, ini jawabnya. Ya. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Nah, seperti ini. Coba, coba. Sini. Takut. Dulu. Gila gampang nih. Supaya maaf kalau begini ini nanti khawatir tegak. Maaf ya, Ustaz nyampaikan ini khawatir nanti bapak ibu guru di sekolah khawatir tidak sempat nyampaikan atau kurikulumnya terlewat atau ketika disampaikan anak-anak pasti tidak masuk sekolah, karena ini masalah prinsip sekali ya, masalah ngaji. Yang penting Anda paham bisa ya. Ini air kecil apa sih ya? Nah terus nih, nah ini mungkin kita dalam suatu perjalanan yang musafir, kadang-kadang karena yang nanti di WC juga kadang-kadang didorong oleh kawan, umpamanya ya. Berhati-hati bercek di roknya, umpamanya atas roknya. Mau buka koper enggak? Ya kan? Mau buka koper enggak? Please. Kata di pesawat, aku di kereta. Padahal setelah terus harus ditanyakan. Nah bagaimana itu? Ini solusinya. Kamu koreksi pintu maluan dan celana nanti ya. Bila berkecil tetap bersih. Umpamanya di sini ragu ya, di sini ragu. Hingga nanti jika kedapatan basah maka ia akan ada alasan bahwa itu adalah bekas percikan kaki. Hadir dari akal bin Sufyan serta perilaku Ibnu Umar. Jadi kira-kira seperti ini ya, kan mengartikan. Ini area ini kita ragu ini kepercayaan ya, tapi ragu jelas. Ambil air, ayo masuk masuk, dipercikin, ini lagi. Nah, agak basah kan? Ya basah itu untuk menjaga sholat. Setelah sampai di rumah atau setelah sampai di tempat sholatnya aman. Kalau nggak tahu ilmunya, wah ini aku najis, nggak bisa sholat, kan begitu? Nggak bisa sholat. Sholat ambil, nek, lanjut. Nah sekarang, ada yang lewat yang sangat bersih, boleh mundur dikit, mundur, kaki mundur, terus lagi, lupa. Nah ya, ini, mohon maaf ini ya. Ustaz pernah menemukan seorang putri Parubaya tidak puasa 19 hari. Kemudian
bahkan di tahun yang berbeda tidak puasa anak itu. Kenapa nggak puasa? Iya Pak, mainnya udah sudah seperti. Nah ini kan gara-gara tidak tahu ilmunya. Untuk haid itu rata-rata berapa minggu? 1 minggu. Yang tahu ada ya paling lama berapa? 15 hari. Jelas nggak? Mohon maaf ya, yang ikhwan ini juga harus tahu ilmunya. Karena nanti setelah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi punya istri juga harus tahu. Kalau istrinya tidak tahu gimana? Ada semuanya yang masih tahu. Ini masalah hukum ya, Anda harus tahu. Kenapa sampai puasa tidak puasa 19 hari, bahkan ada yang puasa sebulan subuh. Itu bukan haid. Apa namanya? Ada pernah dengar? Istihadah. Apa itu istihadah? Darahnya penyakit itu saja. Semua harus tahu ini masalah hukum ya. Nah, bagaimana membedakannya antara istihadah dengan haid? Boleh testimoni yang satu untuk membedakan, menceritakan yang sudah tahu ilmunya apa bedanya istihadah dengan haid? Tidak boleh malu, tidak boleh bukan tabu. Ini masalah terkait dengan hukum. Jangan sampai nanti sudah ada kewajiban sholat, puasa tapi masih tidak sholat, tidak puasa, gara-gara masih beranggapan bahaya. Ayo, siapa yang tahu tandanya, bedanya? Testimoni yang apa? Jangan malu. Ya, salah satu cirinya sudah betul. Salah satu cirinya sudah. Kalau darah haid itu artinya kecocokan utama. Kalau istihadah itu sekarang seperti hanya kita kena luka sedikit itu mirip sedikit. Yang kedua, siklusnya kan masing-masing ini kan berbeda-beda kan siklusnya. Kalau sudah keluar dari siklus, maka ini ada. Kalau warnanya berbeda, berarti harus mandi wajib itu bukan. Nah seperti itu sikapnya. Umpamanya, ya Nabila, ada Nabila. Mana Nabila? Datang nggak Nabila? Umpamanya Nabila biasanya siklusnya 7 hari. Ya sudah 8 hari ya. Oh masih sama, warna darahnya 30 masih kayak persis. Nah sampai 10 hari kok masih dilihat 10 hari ini kok warna darahnya berbeda. Nah kalau warna darahnya berbeda berarti itu cepet mandi wajib dan tetap sholat. Dan kalau bulan Ramadan wajib itu. Jadi siklusnya kapan keluar dari situ dilihat ya, warna darahnya berbeda, gitu ya, seperti itu. Jelas. Kemudian kalau istihadah masih wajib sholat, bagaimana sholatnya keluar darah? Iya. Tidak perlu mandi wajib. Mandi wajibnya cukup sekali sehabis haid itu. Kata Rasulullah dibersihkan pakaian, dibersihkan kotorannya, berwudu.
Itu yang salah. Membersihkannya dan berwudunya itu setelah masuk waktu. Iya, setelah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu berarti keluar lagi nanti. Nah, repot kan? Jadi umpamanya masuk dulu, umpamanya jam 12.15, cepat-cepat ke belakang bersihkan dulu. Seperti itu. Gimana usaha kalau dapat berkah keluar? Ulangi atau tidak? Diulangi atau tidak? Tidak perlu diulangi. Tidak perlu diulangi. Nanti kalau diulangi keluar lagi, ulang lagi gimana? Nah, seperti itu. Jadi masih tetap wajib sholat. Ingat, sebelum sholat tadi mengakhiri haid mandi wajib. Tapi setiap mau sholat selama istighfar tadi itu cukup dibersihkan kotorannya dan berwudu. Yang kedua, kalau puasa siap masih wajib enggak? Bagusnya tanya dokter spesialis kandungan, tanya dokter spesialis kandungan atau dokter opsi. Dok, saya gimana dok? Kalau kata dokter, maghrib kamu masih boleh puasa. Contoh ya, kalau kata dokter masih boleh puasa, kalau ditarik ke dalam hukum fikih, dia masih wajib puasa. Ingat ya, kalau kata dokter masih boleh puasa, kalau ditarik ke hukum fikih berarti dia masih wajib meskipun keluar darah. Tapi kalau kata dokter, dia nggak usah puasa. Nah, berarti nggak usah puasa. Karena kalau puasa bisa mengganggu kesehatan tubuh. Ini sangat fisik, ya, karena Ustaz tadi menemukan 19 hari tidak sholat tidak puasa bahkan kayak 1 bulan karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Mungkin ketika di sekolahnya ada pesantren Ramadan, ada pesantren khusus, tidak ikut gitu ya, tidak baca buku, tidak dengar ceramah, pengajian males. Padahal untuk paham tadi butuh ilmu kan. Paham dong? Next, sekarang baru yang taharah. Sekarang kita masuk ke taharah. Di bersih ada 3. Yang pertama wudu, yang kedua mandi wajib, yang ketiga adalah tayamum. Kalau dalam kondisi normal, wudu menggunakan hadas kecil, kemudian hadas bisa digunakan mandi wajib. Ketika tidak ada air menggunakan dulu namanya tayamum, kondisi normalnya. Kalau kondisi tidak normal ya namanya musafir, ketemu air, ada air cuma sedikit, itu boleh tayamum. Kan bisa. Yang ada dalam sebuah yang pertama berniat dalam hati, berniat dalam hati mereka kita juga berwudu ya. Yang kedua baca basmalah, semua amal orang Islam baru baca basmalah. Tentu orang Islam semuanya harus baca basmalah. Jangan haleluya ya. Boleh, Ustaz kita pilih. Boleh. Ada cerita di sebelah di FKB ya. Di Jakarta ada seorang kiai dengan seorang pendeta di bis apa?
bisa kita itu Transjakarta, harimau hujan, ada betul juga tuan gitu ya, apa tidak tidur ya, ibu mah salah terbalik ketika habis mau jalan itu kan baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Kata pendeta bilang, Pak Syed, ini bukan Bismillah tapi Bismillah. Dia Mbak ya, jalan yang satu ini dua, karena hari mau hujan, tapi orang itu tadi juga. Kata pendeta itu, pendeta itu bukan hari ya, itu hari bintang. Baru satu-satu, itu baru satu-satu. Cerita itu benar apa tidak? Omongan pesawat, saya ceritain kawan dekat gitu ya. Jadi jangan lupa baca basmalah, kan maksud mau buka ya, jangan nyosot duluan sebelum baca basmalah. Mau apa saja, hidupkan motor, hidupkan kompor, jangan lupa. Kemudian basuh telapak tangan 3 kali sambil membasuh, bersihkan jari-jarinya. Ini kalau perhatikan ya, di sela-sela ini jari jemarinya jangan asal basah ya. Berkumur serta mengusap air ke hidung 3 kali dan menyemburkannya. Kalau diusapkan gambar seperti ini dan air ya, ini sebentar. Membasuh mata 3 kali sampai sekat dengan jari penunjuk sudut kedua mata. Nah ini, maaf ya. Disekat. Kenapa? Saya ada tainya kan? Di sini. Awas ya, namanya muka batas punya rambut segini. Kalau bunyinya di luar, nggak boleh dibuka jilbabnya. Kita kan hati, awal tidak kena air. Masuk tangan kanan sampai siku, dibatasi sampai siku kemudian kiri. Karena ada sahabat Nabi habis wudhu, kakinya itu sedikit tidak kena air. Lihat ada semua. Sih, ulama sampai di sini kali wudhu cuma sedikit aja kena. Karena tidak ada begini. Nah, tuntunan Rasul pusat kepala, seluruh kepala, bukan cuma 3 batang rambut atau separuh kepala atau sepertiga kepala. Wamsahu biru'usikum, pusat kepala. Berapa kali? Cuma sekali usapan untuk kepala. Nabi mencoba sekali usapan dan langsung mengusapan kedua telinganya, hanya sekali usapan juga tanpa mengambil air baru lagi.
spesial kepala hanya sekali kesempatan orang mencoba seperti itu. Yang lain salah mata tiga kali yang kedepan asalkan waktu dengan kapal hanya sekali bisa berjalan. Nah, ya akhlak kalau di luar area yang boleh dibuka jilbabnya, Rasul juga pernah memesan dengan imamahnya. Imamah itu apa? Surga. Rasul juga pernah memesan dengan surganya, tidak dilepas. Kalau dibiasakan, ya akhlak berarti ketika dibuka karena nggak boleh buka aurat, tetap dipakai saja jilbabnya, memesan dengan jilbabnya. Kayaknya nggak kena air, yang sini juga nggak kena air kok. Rasulullah ketika merusak sorban, kepalanya rambutnya juga nggak kena air kan? Ketika masih dipakai sorban. Kalau sih belum pasti kita menggunakan ya di luar area, tidak di ruang tertutup. Itu membasuh kaki kanan sampai mata kaki, kemudian gini. Tolong ya, Ikhwan, ya apa? Ini untuk wudhu basuh kaki itu banyak yang malas, banyak sekali orang wudhu itu selalu duduk. Nah, cuma begini dia, diputar-putar ini. Banyak sekali itu, terlalu sering. Tidak boleh. Ayo, yang kemarin-kemarin cuma dibasahin pakai kerana, sekarang nanti mulai dulu harus ada basahannya seperti itu. Namanya membasuh ya, membasuh. Jadi dimulai dari tinggi sebelah kanan, ya. Jadi yang terpenting ini sebenarnya mulai kirinya dari jempol. Kalau kiri dari jempol, jadi jangan malas. Mau ke surga kok malas gitu ya? Harus dibasuh. Nggak boleh juga cuma ambil air di kayu cuma disiram-siram begitu. Kalau pakai kayu, kira-kira seperti ini. Lalu terakhir bersyahadat. Ya, kita baca sama-sama. Bacaan habis dulu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini batas ini saja hadisnya yang dipandang sahih oleh para ulama ya. Oleh para ulama yang dipandang sahih, batas ini yang tidak diperselisihkan. Ada sebagian menambah Allah bacaan dan segala macam itu, hadisnya diperselisihkan. Ada yang pandang sahih, ada yang pandang dhaif. Tapi kalau cukup sabda seperti ini, semua ulama memandang sahih hadisnya seperti itu. Lanjut materi berikutnya, cara tayamum. Satu berniat, dua baca basmalah. Jadi niat dengan basmalah itu semua amalan ikut terus ya, ikut terus. Menepuk kedua tangan ke papan atau tembok yang berdebu yang suci, boleh gigitnya seperti itu. Nah, kemudian di tempat mengusapkan ke muka ini, diteruskan mengusapkan kedua telapak tangan. Punggungnya maksudnya punggung telapak tangan yang kanan terlebih dahulu ya, baru yang kiri. Selesai. Jadi kalau kita contohkan seperti ini, nggak nyampe 1 menit ya tayamum
sekali medok untuk luka dan telapak tangan, sekali medok untuk luka dan telapak tangan. Ingat-ingat saja ya, bisa saja nanti ketika Anda duduk tayamum lupa, karena cara tayamum itu Ustaz sendiri setahun sekali belum tentu tayamum, belum tentu. Jadi diingat-ingat saja. Nah ini hadis-hadisnya. Terus, ini untuk dijelaskan hadis yang menyebutkan wakil sampai siku, ya. Hadis yang menyebutkan kain itu sampai siku, hadisnya dhaif, mauquf, statusnya lemah, tidak bisa dipakai. Nah, itu. Jadi yang sampai situ itu wudu, bukan tayamum. Kalau tayamum cuma sampai pergelangan tangan. Mengkiaskan dengan wudu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena sudah ada berdiri masing-masing. Berdiri masing-masing. Ya, lanjut. Ini karena ada tayamum. Lanjut. Akan mandi wajib. Anak-anakku, mandi itu ada 2 macam. Yang pertama mandi adat. Mandi adat itu kebiasaan, tidak ada sebab dan tidak ada cara khusus. Ya mandi begitu. Kalau mandi tidak enak, itu mandi adat namanya. Yang kedua mandi wajib. Usaha kesedot tadi. Atas aku minasyaiton, waktu itu bagian daripada perbuatan syaitan. Makanya disuruh tutup supaya setan tidak bisa masuk. Ingat-ingat ya, kalau maaf ditutup, jangan membebaskan. Dulu ada tetangga jauh, muak itu tidak ditutup, lepas misalnya ini. Sini lepas, akhirnya tidak tertutup lagi, terus dibawa ke rumah sakit, ke puskes, takut. Tapi kan payah gitu, dari sawah sampai ke puskesmas itu ya, terus. Kemudian yang kedua, mandi wajib itu karena ada sebab tertentu dan cara tertentu. Dan cara tertentu. Sebab-sebabnya, mohon maaf, boleh mundur ke belakang. Nah, ini sebab-sebabnya kita tahu bersperma, bersanggama, istri, PSI, dan ikhlas, meninggal dunia itu dimandikan dan tidak mati saja. Islamnya orang kafir masuk Islam, berwajib terlebih dahulu. Nah, itu bebas sebab-sebabnya. Caranya yang pertama nih ya, kemauan hati untuk menggunakan atas besar, baca basmalah, memasukkan kedua telapak tangan dan menyelanya dari jemarinya. Yang keempat, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Kelima, berwudu sebagaimana wudunya mau sholat. Jadi wudu terlebih dahulu, mau mandi wajib wudu terlebih dahulu. Jangan langsung terjun di sungai Musim atau di kolam, lalu mengambil air dengan jari jemarinya, memasukkan ke pangkal rambut, boleh dicampur dengan wangi-wangian sejenis sampo, gitu ya. Lalu menyiram di atas kepalanya 3 tuangan dimulai dari yang kanan. Ini gambar anak mandi ini pakai shower, yang ditembakkan yang kanan terlebih dahulu kan. Tapi nanti usah keren-kerennya minta ibu pasang belikan panci untuk mandi wajib yang seperti itu, tidak akan ketemu di pasar ya. Ini cuma administrasi saja ya. Nah, setelah mulai dari yang kanan ke kiri diratakan
silakan bersampo atau bersampo tadi merasakan sampo, lalu kemudian dibilas terasa bersih, ya. Kemudian yang lagi bilas baru terakhir yang sampai membasuh 2 kali kanan kemudian kiri. Inilah serangkaian pratoharoh dan toharoh yang merupakan kunci, salah satu kunci syarat sampai sholat nanti, ya. Merupakan kunci, jadi harus paham. Kita lanjut terkait dengan sholat, mudah-mudahan 10 menit selesai. Nanti masih 20 menit ya, sampai jam 10.30 ya. Sholat nek dari-darinya, terus kita evaluasi sholat kita ya. Nah, ini gambar apa kira-kira ini dalam otak kita, dalam yang belajar biologi ya? Otak kita ini ternyata sudah miniatur sujud ya. Nek, kita beri evaluasi sholat kita lihat pengertian sholat. Sholat itu betul bahasa doa. Jadi awal sampai akhir, Anda semuanya, jadi awal sampai akhir mau doa tintanya itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya atau wajabtu, doa sampai terakhir salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih doa itu keselamatan, rahmat dan berkah Allah semoga kepadanya. Hanya masalahnya kita ini waktu sholat sudah merasa berdoa atau belum? Sudah merasa berdoa atau belum? Ini masalahnya. Atau baru sebatas membaca kalimat doa. Jikanya di sukarela itu mengikuti pesantren khususnya tidak sukarela ini berdua satu. Nah, tambah dulu gimana? Siapa tadi namanya? Pak yang di sukarela itu. Ya. Saya itu menurut dasarnya. Contohnya belajar sholat. Dan semuanya mulai dari awal sampai akhir. Cuman masalahnya kita ini merasa berdoa atau belum seperti itu. Tadi kata Pian tadi ada artinya ya.
Ini sudah ngerti atau belum? Bacaan-bacaan surat itu artinya sudah paham atau belum? Nah, ini tugas kita semuanya ini. Banyak kalau public searching, ya, browsing. Kalau Allah mengatakan bahwa yang terbuka dengan persetujuan ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana jauhnya dari dirimu. Ketika ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukin aku ke jalan yang lurus. Ketika di penghujung takkan umpamanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam ya Allah, aku berdoa kepadamu dari azab jahannam. Aturkan hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah. Jadi kita mengkonekkan diri kita kepada Allah. Nah, itu menurut bahasa untuk istilah apa? Salat istilah. Salat ialah ibadah dengan menghadapkan hati. Ibadah dengan menghadapkan hati kepada Allah. Di hati kita menghadap Allah ya, hati kita. Walaupun kenyataannya kadang-kadang kita waktu sholat itu hatinya ada yang ke sekolah, ada yang cari bukuan, macam-macam. Ini berarti belok hati. Menghadap hati kepada Allah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, terdiri dari beberapa ucapan, perbuatan dengan serah rukun dengan khusyuk dan ikhlas. Dan untuk menggambarkan pengertian sholat untuk istilah ini kita lihat ilustrasi ini. Coba nih. Nah, kita lihat ini. Ya. Ada 3 unsur sholat. Yang pertama adalah unsur hati. Apa unsur hati? Unsur hati dalam sholat apa? Niat. Jadi niat itu dalam hati, iya. Bukan usolli fardhu dhuhri atau rakaat. Itu namanya bacaan. Itu kemauan ya. Khusyuk, ikhlas. Unsur. Dan semua amal ada unsur hatinya. Ada amalan batin. Ada amalan batin. Kita sekarang sedang siap ya, sedang puasa. Puasa itu adalah amalan batin. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan mana yang puasa mana yang tidak ya. Tidak kelihatan. Paling lah itu puasa. Kita terus. Itu kenyangan dia lemas gitu. Atau dia itu puasa, kenapa? Dia selalu bersama atau juga bersama. Ya, tetapi ketika ke sekolah hampir warung sebelah, itu unsur hati ya. Unsur lisan, unsur baca. Unsur lisan itu baca. Anak semuanya, kalau ada unsur baca itu mulut orang. Ada mereka. Contoh gini ya. Hanya ketika kita sholat berjamaah, jangan buat-buat kita dengan Allahu Akbar. Yang imam yang tahu. Baca. Bukan baca keluar dulu. Nanti ketika kakinya bisa sama. Jadi ada kelihatan mekaniknya baca gitu. Jangan sampai kita bibirnya nggak berkenal, bibirnya. Karena ada unsur lisan, ada unsur lisan.
Ditegur kamu udah baca semua. Lah sama dalam hati katanya. Nah, hati nanti layak maksudnya. Ini ada kita. Jadi unsur bibirnya. Kemudian yang ketiga unsur gerakan. Unsur dengan tegak itu sujud. Tetapi unsur gerakan ini tidak mutlak. Tidak mutlak. Buktinya ketika kita sakit boleh dikerjakan dengan duduk seperti ini. Ketika kita di pesawat, di kereta, di kendaraan boleh duduk. Jangan seperti itu. Tapi tidak mutlak ya. Berbaring ketika sakit bisa duduk dulu. Yang mutlak berarti hati gratis. Jadi mohon maaf anak-anak semuanya, kalau kita ilustrasikan seperti ini ya, contoh saja. Tangannya bergerak, mulutnya mengucapkan, berucap, hatinya hanya membesarkan oh. Coba ya anakku, kalau kita Allahu Akbar itu sudah sampai ke hati. Sekarang Ustaz nanya, kita berapa kali mengucapkan Allahu Akbar sehari semalam? Kira-kira paling kurang ada yang tahu? Yang pernah ngitung? Ayo, berapa kali mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat? Ada yang pernah ngitung? Hah? 18? 8? Dari mana? Yang 18 dari mana? Sehari semalam. Ayo, sehari semalam. Coba ngitungnya begini ya, ngitungnya. 1 Allahu Akbar takbiratul ihram. Allahu Akbar ruko. Kita mau ruko. Sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar ya, tidak dihitung. Allahu Akbar ketika sujud. Allahu Akbar ketika duduk mau duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar sujud lagi. Lah berapa ya? 5. Allahu Akbar tegak lagi. Berapa? 6. 1 rakaat berarti 6 kali 1 rakaat. Kalau 4 rakaat 24. Nah, seperti itu ngitungnya. Anak-anak semuanya, kalau kita sudah bisa menghayati Allahu Akbar, sudah sampai ke hati maksudnya ya, semua urusan yang lain itu begitu kecil semuanya. Bahkan sudah dimulai ketika dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah manggil. Kalau di antara Anda sudah dengar azan Allahu Akbar itu masih sibuk dengan HP-nya dan gadgetnya, dengan laptopnya, berarti Allahu Akbarnya belum jujur. Allahu Akbarnya belum sampai ke hati. Itu apa namanya, keterkaitan sholat tadi ya. 5 menit lagi next. Nah, prinsip-prinsip sholat next. Nah, kita perhatikan ibadah yang telah digariskan tata caranya oleh Rasulullah, bacaannya, gerakannya, waktunya, pakaiannya, tempat, dan cara kondisi hatinya seperti Rasulullah katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ini ibadah yang sangat sakral dan paling komplit aturannya, kaifiatnya. Dahulukan BAB atau buang angin, makan malam,
jika sudah tersedia daripada sholat. Tapi ini tidak menjadi lengganan, ya, kalau terdesak saja. Secara prinsip tidak ada perbedaan cara sholat laki-laki dan perempuan, kecuali udzur saja yang bedakan. Nabi itu memang laki-laki, tapi syariatnya untuk laki-laki dan perempuan, kecuali yang disebut khusus. Ya, disebut khusus itu bukan bahasan kita sekarang sih. Next. Nah, kita boleh membaca-baca beberapa versi sepanjang ada riwayat yang sahih dari Rasulullah, tetap berpedoman pada teks aslinya. Maksudnya kalau ada bacaan pendek tidak boleh ditambah, kalau ada bacaan panjang tidak boleh disingkat atau diacak menurut seleranya sendiri. Bacaan sholat begitu banyak tadi. Ada wajah tuh yang panjang, ada yang Allahumma ba'id yang pendek gitu ya. Next. Sholat tidak dapat ditinggalkan walaupun dalam kondisi apapun. Ingat ini ya, tidak boleh ditinggalkan sholat itu walaupun kondisi apapun. Kalau kita bepergian sejauh kita pergi masih wajib sholat. Kalau kita sakit separah apapun masih wajib sholat, asal masih ada ingatan. Masih ada ingatan. Pun kalau sibuk sesibuk apapun masih wajib sholat. Yang boleh meninggalkan sholat, bahkan tidak boleh sholat itu cuma dua, ya. Itu pun bagi akhwat, ya. Ketika melahirkan atau ketika menstruasi, itu saja. Nah, kita perhatikan anakku semuanya. Nanti siapa tahu ya, di antara tetangga kita, mungkin keluarga kita ya, bisa jadi nenek kita, kakek kita, kalau sudah tidak kuat sholatnya dengan duduk, diajari berbaring. Berbaringnya seperti ini, yang mudah, seperti ini. Diganjal bantal. Jadi ini kesana nggak ada kiblat. Bacaannya sama, bacaan. Hatinya sama. Cuman tadi yang Ustaz katakan yang tidak mau telakan gerakannya ketika sakit kan, nah, seperti ini. Sesungguhnya yang benar itu miring kanan begitu, cuman susah seperti ini. Ambil yang mudah. Next. Nah, ketika dalam safar bepergian, sholatnya boleh dijamak qashar. Yang 4 rakaat jadi 2. Kemudian digabung 2 waktu sholat menjadi 1. Itu namanya jamak qashar, bepergian jauh. Bepergian jauh, perginya bukan karena maksiat. Nah, berikut ini beberapa kondisi kalau sudah masuk waktu untuk segera sholat ya. Perhatikan, ini sholat di jukung ya, ini imamnya. Nah, mau berangkat, sudah masuk waktu. Ya, sebelah sini, ini mau perang. Ya, tank-tank sudah mengadang, ya sholat beli dulu. Next. Nah, kalau anda mau main futsal, mau main sepak bola, voli, sholat terlebih dulu. Tinggal 5 menit lagi masuk waktu sholat, ya, nah, seperti itu. Atau di atas kereta, di belakang parkiran. Cuman hati-hati kalau ke belakang mobil ini, ya. Kalau di belakang parkiran, bahkan di jalan raya ya. Kalau di Indonesia tidak biasa sholat di jalan ya, tidak biasa. Kalau di Mekah sana sudah biasa ya. Seperti next. Nih kalau linggo nyopir masuk waktu berhenti dulu, mampir masjid sholat. Di pertokoan. Nah ini di Ampera ini ya. Tapi maaf ini sholat Idul Fitri ya, bukan sholat duhur, bukan sholat maghrib. Tapi ini mak-mak ini salah, ini ngapa kok di depan bapak-bapak ini, mak-mak ini. Oh ini kan bapak-bapak belakangnya, nganar-nganar gitu ya. Next. Nah di sawah, terus next di gunung, di mana-mana ya, air terjun. Udah masuk waktu sholat di pantai, di pinggir danau, sampai di kawah. Karena
coba ini dicoba ya. Kata Rasulullah ketika ditanya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ayul amal afdal ya Rasulullah, as-sholatu fi waktiha. Sholat di awal waktu. Terus next. Nah, ini kalau sholat dengan duduk di pesawat atau di bis seperti ini. Allahu Akbar, nih, ya. Sedekap, rukuk, dudukkan sedikit, gitu isyarat ya. Sami Allahu liman hamidah, nomor 4 ini, tidak. Sujudnya lebih rendah, nomor 5 ini. Ya sujud, duduk sama, sujud lagi nomor 7, tegak lagi sampai terakhir. Nah, saya kira demikian, waktunya pas jam 10.15, ya 15 menit. Tadi diberi waktu oleh panitia, kalau ada yang ditanyakan silakan. Panitia membawa acara untuk dilaksanakan. Terima kasih kepada Ustadz atas penyampaian materinya mengenai keutamaan Ramadan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Saatnya bagi adik-adik yang ingin bertanya mengenai materi ini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Rafi dan perdana dari kelas 10-4. Izin bertanya Ustadz, apabila kita terkena sebuah najis Ustadz, contohnya seperti najis air liur anjing, semisalnya tidak ada air Ustadz, bagaimana cara kita mensucikan diri dari najis tersebut? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Audrey Fadela Ransi dari kelompok 15. Izin bertanya Ustaz, ini mengenai sholat. Apabila ketika kita sedang dalam perjalanan, yang perginya itu sebelum zuhur. Nah, kemudian dalam perjalanan itu zuhur, asar benar-benar terlewat karena tidak ada masjid di dekat situ Ustaz. Nah, kemudian baru sampai sebelum maghrib. Nah, saya ingin bertanya, apakah itu hukum sholatnya dikodok ataukah dijamak dengan maghrib? Sedangkan maghrib sendiri tidak boleh dijamak, Pak Ustaz, setahu saya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Askantoni dari kelas 10-4 punya pertanyaan. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita sholat di kendaraan seperti di bis, mobil, kapal, tapi tidak menghadap kiblat? Masih. Sebentar, mohon maaf. Boleh diulangi pertanyaan? Bagaimana hukum sholat ketika di kendaraan seperti mobil, kapal, bis, pesawat tidak menghadap kiblat? Yang arah kiblat. Izin Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf sebelumnya Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu terkait sholat Ustaz. Itu kan pada saat sholat itu kan ada banyak pendapat Ustaz. Yang pertama, pada saat sholat 2 rakaat, terutama sholat sunnah ataupun sholat subuh seperti itu Ustaz, ada yang berpendapat bahwasanya tahiyat akhirnya itu seperti tahiyat awal. Nah, mana yang benar Ustaz? Seperti itu. Sedangkan yang kedua terkait di bab tentang najis Ustaz. Nah, pada saat kita ini khusus
laki-laki Ustaz ya, pada saat kita buang air kecil Ustaz, kita kan tidak tahu mana, mungkin terdapat di celana kita tuh percikan-percikan airnya Ustaz. Nah, pada saat itu kita membersihkannya menggunakan air di celana kita. Apakah itu diperbolehkan untuk sholat? Ustaz. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Raifa Lakisha dari 10.2. Izin bertanya mengenai tayamum dan wudhu Bapak. Sebelumnya untuk wudhu ini saya mendengar beberapa pendapat bahwa menjaga wudhu ya, semisal kita wudhu di salat zuhur, lalu menjaga untuk di salat asar. Ada beberapa pendapat yang bilang oh boleh, oh ada yang bilang enggak. Itu sebenarnya yang benar itu boleh atau enggak ya Pak? Dan ada argumennya kah seperti dalil di Al-Quran atau hadis Pak? Itu saja. Mohon maaf, boleh diulang? Mengenai wudhu Bapak. Jadi ada beberapa pendapat bahwa menjaga wudhu itu boleh dan tidak. Semisal saya salat zuhur, menjaga untuk wudhu di asar. Ada yang berpendapat boleh, ada yang tidak. Itu sebenarnya benar atau enggak ya Tat? Dan apakah ada argumen yang mendukung seperti dari dalil atau hadis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Nanda ya? Tanya ya? Masih satu lagi? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvino dari kelas 10.7, ingin bertanya. Kan tadi kata Pak Ustadz itu bisa membersihkan bekas BAB pakai 3 batu. Nah, itu caranya gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nila Safra Zahurina dari kelompok 9. Izin bertanya Ustadz, kalau misal di dalam sholat itu kita ada lupa rakaat atau lupa bacaan, maka dari itu kita harus melaksanakan sujud syahwi. Nah, sujud syahwi itu kalau nggak salah ada bacaannya Ustadz. Kalau semisalnya kita pada saat sujud syahwi itu tidak menggunakan bacaannya, namun menggunakan bacaan sujud biasa, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apakah itu boleh ya Ustadz? Soalnya ada dua pendapat, ada yang berpendapat bahwa boleh, dan juga ada yang mengatakan bahwa harus pakai bacaan sujud syahwinya, benar Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, banyak pertanyaan ini. Bisa catat ini ya. Yang pertama tentang air liur anjing, itu kalau diklasifikasikan kan najisnya mughaladzah, najis berat. Tadi memang sudah disebutkan juga, tapi sekilas lewat kita tidak bahas memang. Itu dibersihkan dengan air sampai 7 kali, salah satunya dengan debu ya. Salah satu dari 7 kali itu dengan debu. Nah, bagaimana kalau tidak ada air masalahnya gitu kan? Kalau tidak ada air, kalau masih bisa ditangguhkan, tidak darurat untuk digunakan, ya ditunggu kapan kira-kira ada air. Umpamanya PAM itu kapan ngalirnya, umpamanya seperti itu ya. Tapi kalau tidak bisa diprediksi kapan sumur di kilometer 5 dulu ya, tahun-tahun 90-an itu daerah kilometer 5 kan susah air. Tidak bisa diprediksi kapan munculnya air. Padahal ini sangat perlu untuk digunakan. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW, debu itu cukup sebagai pembersih. Ya, debu. Ada penelitian untuk air liur anjing itu kenapa harus ada debu? Kan ada virusnya. Kalau dengan sabun tidak mati virusnya itu, harus dengan debu. Itu ya. Virus air liur itu ya, air liur anjing itu. Nah, Allah lebih sawab. Kemudian ya
kita musafir, zuhur, asar, jika mungkin kita berhenti di pinggir jalan untuk sholat jamak atau jamak qashar, zuhur atau asar itu. Kalau kita berhenti jam 1 umpamanya, asarnya sekaligus karena musafir, langsung saja gitu ya. Walaupun nanti diprediksi sampai rumah itu bisa sebelum maghrib, nah, tapi kan tidak ada jaminan nanti ada kemacetan, ada apa begitu ya. Karena ada keringanan atau rusak untuk menjamak gitu. Jamak saja waktu zuhur. Nah, kalau di waktu asar ya zuhurnya tarik ke asar, tapi prinsipnya sholat zuhur dikerjakan dulu. Jadi istilahnya kalau safar itu bukan mengkodok ya, menjamak qashar. Bukan kodok ya, bukan kodok. Nah, kalau ternyata zuhur tidak ketemu masjid, asar juga tidak ketemu, bisa jadi seperti itu kalau naik kendaraan umum, terpaksa sholat di bis dengan tayamum. Nah, tadi di jok bis itu, temboknya itu sebagai temboknya, jok bis tadi. Di jamak qashar, zuhur dulu 2 rakaat, asar kemudian 2 rakaat. Itu rukhsah yang Allah berikan ketika safar. Allah lebih soal. Kemudian arah kiblat bagi seorang di kendaraan. Jadi begini, mungkin di antara kita sudah sering nyebrang di Bakahuni atau Merak ya. Ikuti saja arah kiblat ketika bersandar di Bakahuni. Nah, ikuti saja itu. Dapat 1 rakaat kapalnya berjalan, ya kan? Terus saja, tidak usah berbelok-belok, beritibak kepada Rasulullah ketika dalam perjalanan. Rasul bukan naik kapal tapi naik unta. Untanya itu dihadapkan ke arah kiblat dulu, kan bisa itu ya, unta. Nah, ketika berjalan kemudian berbelok-belok, ya biasa seperti itu. Nah, jadi kalau di kapal enak itu ya, ikuti saja. Nanti dapat 1 rakaat sudah tetap saja. Begitu yang dipatokan jadi yang pertama. Ya. Kalau di pesawat sebisanya atau di kereta begitu ya. Allah lebih sawab. Kemudian mana yang benar, tahiyat awal atau tahiyat akhir duduknya? Tawaruk atau iftirosh? Memang ada 2 pendapat yang sama-sama ada argumennya. Hadisnya ada. Jadi umpamanya begini, ya, sholat 2 rakaat, sholat subuh, cuman begini, iftiros duduknya, ada dalilnya, ada hadisnya. Tapi yang tawaruk juga ada atau dasarnya. Yang tidak ada dasarnya, yang tidak sholat subuh. Nah, begitu ya. Jadi duduknya sama-sama ada argumennya atau hadisnya. Itu namanya bahasa fikihnya tanawuk, keragaman, pilihan. Contoh lain. Baru tangan, baru hidung. Nah, baru lutut. Seperti itu namanya dalam bahasa fikihnya tanawuk, pilihan. Karena sama-sama ada dasarnya gitu ya. Yang payah itu yang sama-sama tidak tahu, nanti saling nyalahkan yang payah itu, karena sama-sama tidak tahu ya. Ya, untuk yang diperciki, yang kita ragu itu, ananda semuanya itu yang kita ragu. Kita kan, wah rasanya di sini, kenapa? Ya sudah, yang perciki ini, yang di sini begitu. Kalau yang terkait dengan najis tadi kan, yang diperciki itu yang di tempat yang kita ragu. Nah kemudian apakah benar menjaga wudhu? Jadi memang sunnah Nabi, kalau bisa kita ini menjaga wudhu. Kalau batal wudhu, walaupun belum mau sholat, itu yang benar, yang bagus seperti itu. Coba, mohon maaf ya, siapa di antara ikhwan dan akhwat ini yang sekarang masih ada wudhu? Coba, yang belum batal.
Yang sekarang masih ada wudhu. Sehingga ketika perlu sholat duha langsung sholat. Ayo, ada berapa? Nah, yang benar yang menjaga wudhu. Nah, tapi untuk diketahui ya, walaupun belum batal, Nabi itu kalau sholat berikutnya itu yang lebih sering wudhu lagi. Nah, memperbarui wudhu. Yang pertama tetap menjaga wudhu. Yang kedua, umpamanya zuhur ke asar, umpamanya belum batal, Nabi memperbarui wudhu. Itu yang lebih sering. Yang lebih sering seperti itu. Bi walabi ahyanihi. Ya, itu insya Allah ya. Itu. Kemudian bagaimana istinja dengan 3 buah batu? Rasul menggambarkan yang 3 buah batu itu ganjil itu ya. Kalau tidak ada 3 buah batu, cuma 1 batu, tiga sisi, menggunakan 3 sisi, cuma ada 1 batunya. Artinya seperti itu ya. 3 sisi itu digunakan, maksudnya itu untuk mengeringkan tempat bagian najis tadi, air kencing umpamanya, untuk dikeringkan pakai batu tadi. Makanya tadi Ustaz menyebutkan kalau sekarang sudah ada tisu, boleh pakai tisu ya, boleh pakai tisu, yang penting najisnya hilang ya. Ya sekarang ya nanti tidak usah dikritisi, Ustaz batu apa itu maksudnya, apa batu bata atau batu koral atau batu bara. Nah, terlampau kritis itu ya. Nah, terlampau kritis kalau sampai ke situ, batu bata atau batu koral atau batu bara atau batu ake. Sujud sahwi karena lupa. Justru Ananda, sujud sahwi itu yang lebih aman, itu tetap membaca sebagaimana waktu sujud biasa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, atau subhana rabbiyal a'la waktu sujud sahwi itu. Yang ada pendapat subhana malayanamu walayasu itu ya, itu masih diperselisihkan dari mana ini sumbernya, dalilnya dari mana. Sampai sekarang Ustaz juga belum ketemu hadis lewat siapa gitu. Jadi justru lebih aman pakai sujud biasa bacaannya, seperti itu. Lebih mudah, praktis, tidak ragu-ragu lagi. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis. Kalau yang Ustaz sampaikan itu benar, yang datangnya dari Allah dan Rasul. Tapi kalau kekhilafan dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.